Sudah vaksin ke-1, nggak mau datang vaksin kedua. Ternyata kemakan hoax. Setelah vaksin ke-1, hati-hati, antibodi turun, jadi gampang kena penyakit. Jangan kemana-mana dulu. Emangnya kalau udah vaksin 2 kali mau kemana? Dasar anda asing. Gak semua yang kita tidak sukai adalah salah. Gak semua yang kita tidak pahami adalah dusta. Tuh kan, setelah vaksin ke-1, antibodi malah turun. Gak semua yang kita ya udahlah. Makanya dengerin dulu. Kenyataannya, grafik ini sudah ada sejak tahun 2013. Grafik ini ditemukan di laman WHO. Grafik ini mau ngomong apa sih? Di grafik ini mau menceritakan bahwa antibodi kita memang akan menurun setelah vaksin pertama. Dan justru itulah kenapa kita butuh vaksin sampai 2 kali untuk booster. Dan antibodi yang turun ini bukan antibodi hidup kita secara keseluruhan, tapi antibodi yang dihasilkan setelah divaksin, alias antibodi terhadap COVID-19. Grafik ini juga mau menceritakan bahwa ada yang namanya sel memori. Ya, sesuai namanya memori kan, untuk daya ingat. Jadi sel memori ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh jangka panjang, bahkan dikatakan seringkali bisa sampai seumur hidup. Saat terpapar kuman kedua kalinya atau setelah vaksin kedua kalinya, kan si vaksin isinya kuman ya, kuman yang sudah dimatikan. Jadi setelah terpapar kuman yang kedua kalinya atau vaksin yang kedua kalinya, diharapkan sel ini tuh memicu sistem imun kita untuk merespon lebih cepat dan lebih efektif. Jadi dengan kata lain, diharapkan setelah vaksin 2 kali, kalau kita terpapar kuman yang sama, maka sistem imun kita akan merespon lebih cepat dan lebih efektif. Jadi kalau setelah vaksin ke-1 lalu kita misalkan terinfeksi kuman lainnya, ya antibodi kita akan tetap melawan seperti hidup kita sebelum-sebelumnya. Vaksin tidak melemahkan imun kita. Sekali lagi, yang turun adalah antibodi terhadap COVID-19 atau antibodi yang didapat setelah divaksin, bukan antibodi secara keseluruhan. Sekali lagi juga deh, vaksin tidak melemahkan imun kita. Kita pakai contoh yuk. Pada hari Senin tanggal 1 Mei, ada seorang pria yang namanya Tony. Tony lagi mondar-mandir di pasar, tiba-tiba Tony dipukul preman. Pulangnya dia memar, bengkak, demam, dan kesakitan. Memori dipukul preman ini membekas di ingatan Tony. Namun seiring waktu, ingatan buruk ini pun hampir Tony lupakan. Hari Senin tanggal 15 Mei atau 2 minggu kemudian, waktu si Tony sudah hampir melupakan kejadian dipukul preman, dia dipukul lagi oleh preman yang sama. Nah, karena Tony masih punya sedikit ingatan pernah dipukul si preman, kali ini Tony gak diam saja. Dia bisa merespon dengan lebih cepat. Kali ini ia menangkis, bahkan bisa memukul balik si preman. Nah, anggaplah Tony ini adalah kita. Preman adalah vaksin. Setelah menerima vaksin COVID, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap COVID-19. Tapi seiring waktu, antibodi ini pun akan menurun. Makanya akan perlu divaksin 2 kali, nggak cukup cuma 1 kali. Dengan harapan setelah vaksin kedua kali, kita akan merespon lebih cepat, seperti respon si Tony sewaktu dia dipukul 2 kali. Jadi harapannya setelah vaksin 2 kali, kita akan merespon lebih cepat dan lebih efektif melawan COVID-19. Hoax yang beredar adalah antibodi kita turun, jadi hidup kita tuh gampang kena penyakit. Itu salah ya teman-teman. Yang turun hanyalah antibodi terhadap COVID. Yang turun hanyalah antibodi yang didapat setelah divaksin, bukan antibodi secara keseluruhan. Nah, karena antibodi terhadap COVID ini menurun seiring waktu, makanya perlu vaksin kedua. Sekali lagi, jadi yang turun hanyalah antibodi terhadap COVID-19. Sama dengan contoh tadi, si Tony juga udah hampir lupa kan pernah dipukul preman. Yang menurun adalah memori pernah dipukulnya, bukan seluruh ingatan Tony hilang. Tonynya mah gak amnesia, habis dipukul udah 2 minggu ya dia lupain premannya. Bukan lupain seluruh orang di hidup Tony. Enak aja kalau dia lupa istri anaknya. Yang dia lupain hanya premannya, hanya kenangan buruknya. Nah, sama, yang turun antibodi kita juga bukan seluruh antibodi kita, melainkan antibodi setelah vaksin pertama, antibodi COVID-19.
bukan antibodi seluruh hidup kita. Makanya karena kadar antibodi terhadap COVID-19-nya turun, kita perlu vaksin sampai 2 kali, nggak cukup cuma 1 kali. Gitu ya. Oke, ini baru jilid pertama. Nanti jilid kedua kita akan bahas topik yang enggak kalah seru atau enggak kalah penting dan bikin penasaran juga. Karena ini banyak banget yang nanyain, yaitu apakah setelah divaksin kita perlu cek antibodi? Perlu apa enggak? Kayak gitu. Jadi tetap ditungguin, tetap didengerin. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.